Terkadang kita merasa sudah jadi anak yang baik, tapi tanpa sadar kita sering melakukan hal yang membuat kita berdosa kepada orang tua kita, entah itu disengaja maupun tidak sengaja. Dan langsung saja tanpa basa-basi panjang lebar, berikut 7 tanda kita telah durhaka terhadap orang tua kita sendiri. 1. Membantah perkataan mereka. Sekalipun kamu merasa benar, jangan membentak atau membantah. Apalagi dengan nada yang tinggi, itu bisa menjadikan kamu anak yang durhaka. Apalagi sampai mengerutkan dahi, atau memotong pembicaraannya. Sebab, dalam Islam, sekadar berkata itu sudah termasuk durhaka. Jadi, bukan hanya isi perkataan kita, tapi juga sikap, intonasi, dan ekspresi wajah kita, bisa mencerminkan durhaka tanpa kita sadari. Yang kedua, jarang menyapa, atau menghubungi. Kita sibuk, tapi orang tua hanya menunggu kabar dari anaknya. Sekadar kata apa kabar, itu sudah cukup bagi mereka. Padahal, orang tua tidak menuntut banyak. Mereka hanya ingin tahu kita sehat, selamat, dan bahagia. Satu pesan singkat, satu panggilan, bisa membuat hati mereka tenang. Kita terlalu sering mengecek notifikasi dari media sosial, tapi lupa untuk mengecek kabar dari orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Jangan sampai kita menyesal saat tidak bisa lagi mendengar suara mereka. Dan ketiga, tidak peduli saat mereka sakit atau butuh. Tapi kalau teman atau pacarnya yang sakit kita peduli. Tapi, kenapa ke orang tua justru cuek? Padahal, waktu kita kecil, saat kita demam sedikit saja orang tua panik. Dan berdoa tanpa henti agar kita sembuh. Tapi sekarang, ketika mereka sakit, kita malah menganggap itu hal biasa. Bahkan ada yang menunda menjenguk atau tidak peduli sama sekali. Ini bukan cuma soal fisik, tapi juga soal empati dan kasih sayang. Sikap cuek bisa menyakiti perasaan mereka, dan bahkan lebih sakit daripada sakit fisik yang mereka rasakan. 4. Menceritakan kekurangan mereka ke orang lain. Aib orang tua harus kita rahasiakan, bukan diumbar, apalagi hanya demi curhat. Kadang, tanpa sadar, saat curhat kita menyebut-nyebut kelemahan orang tua kita. Entah soal masa lalu, pola asuh, atau kekurangan finansial mereka. Sebab itu bisa termasuk membuka aib. Apapun alasan kita, membicarakan orang tua secara negatif kepada orang lain, bukanlah sikap anak yang baik. Jika ada kekurangan, cukup doakan agar Tuhan ampuni dan perbaiki. Tidak semua cerita perlu disebarkan, apalagi yang menjatuhkan kehormatan orang tua sendiri. 5. Tidak membantu urusan rumah. Waktu kecil, kita tidak bisa apa-apa, sementara orang tua mencuci, memasak, membersihkan rumah, bahkan menyuapi kita tanpa keluh. Dan sekarang, saat kita sudah besar dan kuat, kadang kita justru memilih rebahan dan main HP. Apalagi kalau tinggal satu rumah, harusnya kita ringan tangan untuk membantu orang tua kita. Jangan sampai mereka merasa seperti pembantu di rumah sendiri. Membantu pekerjaan rumah bukan sekadar tugas, tapi bentuk bakti dan rasa terima kasih. 6. Pelit kepada orang tua. Banyak dari kita mudah memberi traktiran untuk teman, sawer di live orang lain, atau belanja barang mahal. Tapi saat diminta bantu sedikit oleh orang tua, mendadak kita perhitungan. Padahal mereka tak pernah menghitung berapa banyak uang dan tenaga yang sudah mereka keluarkan untuk kita sejak kecil. Memberi pada orang tua itu bukan beban, tapi ladang pahala. Bahkan, dalam rezeki kita, ada hak orang tua yang harus kita keluarkan. 7. Gengsi minta maaf. Anak yang baik tidak gengsi untuk minta maaf. Saling maaf dan memeluk bisa jadi jalan pembuka rezeki. Sebab anak zaman sekarang banyak yang gengsi minta maaf, karena merasa sudah dewasa dan merasa tidak salah, atau merasa orang tuanya pasti bisa memaklumi. Padahal, tidak semua luka bisa sembuh tanpa kata maaf. Kadang, mereka menyimpan rasa sakit hati, tapi tidak pernah menunjukkannya. Minta maaf bukan tanda lemah. Justru itu tanda kita punya hati yang lembut dan sadar akan kesalahan. Untuk itu, jangan tunggu esok untuk minta maaf kepada ibu, apalagi menunda. Bisa jadi, hari ini adalah kesempatan terakhir kita. Jadi, kalau orang tua kamu masih hidup, bahagiakan mereka sekarang. Jangan tunggu kaya, apalagi tunggu punya waktu luang. Karena waktu mereka tidak selamanya ada. Serta kalau kamu merasa bersalah atau menyakiti,
Jangan tunda untuk minta maaf hari ini juga. Bahagiakan mereka, karena ridho orang tua adalah pintu utama ridhonya Tuhan. Jadi, itulah 7 tanda kamu berdosa kepada orang tuamu. Dan semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya.